Kalau di skala persentase, ekspedisi ini mengalami lonjakan bisa sampai mencapai maksimal 300%. Saya bisa mengatakan 300% itu lonjakan penjualan transaksi kita. Saya bisa mengatakan 40% pengiriman sembako ke Jakarta itu mendominasi. Karena contohnya pengiriman beras, sembako, 9 bahan pokok itu luar biasa. Saya sampai agak terkaget-kaget. Nggak biasanya orang kirim gula, beras, minyak itu ke anaknya, ke saudaranya. Dan pada saat ini kita akan kembali melanjutkan dialog virtual di mana pada sore hari ini kita telah datang seorang narasumber yang luar biasa, di mana yaitu yang bernama Ibu Ismaul Pasari. Beliau merupakan seorang praktisi bisnis dan sekretaris Fatayat NU Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum, Mbak Isma. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak ya. Mohon maaf lahir batin, Mbak, sebelumnya, Mbak. Oke, Mbak Isma. Pada sore hari ini kita coba melakukan diskusi, Mbak, terkait dengan eksistensi bisnis ekspedisi di tengah pandemi COVID-19 ini. Bahwasanya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, boleh dibilang semua sektor usaha dampaknya secara langsung luar biasa sekali, termasuk bisnis ekspedisi ini. Bahkan hampir semua bisnis-bisnis besar yang memiliki jaringan luar biasa di seluruh Indonesia itu memiliki dampak yang luar biasa. Nah, oleh karena itu bisnis-bisnis ini harus bisa survive supaya bisa menjalan keberlangsungan dalam roda perusahaan tersebut. Nah, kita coba mempelajari atau menggali informasi terutama dari Mbak Isma sebagai praktisi bisnis. Kira-kira bagaimana sih eksistensi bisnis ekspedisi itu di tengah COVID-19 ini? Silakan, Mbak Isma. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bergabung dengan sahabat-sahabat Clickers, sahabat klikTV.id, menjadi suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Saya berkenalan dan bergabung di klikTV.id. Ini suatu langkah yang luar biasa untuk saya pribadi dan untuk para pelaku bisnis ekspedisi secara umumnya. Kami sangat antusias untuk mengikuti dan insya Allah untuk Klik TV akan kita ikut sebarkan ke teman-teman, sahabat-sahabat ekspedisi yang bergelut di dunia ekspedisi juga. Alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 ini pada awalnya memang bisnis ekspedisi sempat terpukul ini, Mas. Di awal tahun 2020 kita untuk skala persentase kita masih untuk berjalan tuh landai. Jadi kita landai, sempat agak turun sedikit, kemudian yang mulai isu PSBB di Jakarta itu sempat membuat panik sebentar para pelaku bisnis, termasuk kami di pelaku bisnis ekspedisi. Tapi dengan berlakunya banyak regulasi dari pemerintahan, daerah maupun pusat, memudahkan kami untuk bergerak dan terus untuk mendukung program pemerintah untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Adapun di tengah berlakunya PSBB, hanya salah satu sektor yang diizinkan tetap bergerak, berekspansi, berkeliling di antara rumah ke rumah, itu salah satunya kami bisnis ekspedisi. Karena kenapa? Dengan adanya
pandemi COVID-19 ini mengubah sistem dan cara belanja dari masyarakat, pelaku usaha untuk mengubah semua sistem model penjualannya menjadi sistem online. Terutama kami dari pelaku bisnis itu juga mengubah sistem pembayaran, sistem jualan, sistem pick up, itu semuanya berubah jadi online. Tapi standar protokol kesehatan itu menjadi salah satu utama yang terus kita laksanakan sampai hari ini, bahwa memastikan semua elemen mulai dari kantor, ekspedisi transportasinya, dari kurirnya, pegawainya, karyawannya, manajemennya, semua yang terlibat di dalamnya harus mengikuti protokol kesehatan. Di mana masker itu selalu harus ada, hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan di depan kantor, kemudian apabila barang-barang yang masuk di kami, itu semuanya disemprotkan disinfektan. Sebelum datang di kantor kami, kan sudah terkena tangan-tangan dari para pelanggan. Kita tidak memungkinkan untuk mengetahui kondisinya para pelanggan, sehingga kami sendiri pun meminimalkan tertularnya kepada kami sebagai pelaku ekspedisi. Jadi protokol kesehatan terus kita laksanakan mulai dari tingkat bawah, dari counter, agen, cabang, sampai ke tingkat pusat, sampai nyampe di tangan para pelanggan yang sudah memakai ekspedisi harus sesuai dengan standar protokoler kesehatan. Karena hanya satu-satunya pengobat rindu kepada para orang tua dan anaknya, pelanggan dan para pebisnisnya untuk tetap bisa melangsungkan roda kehidupan. Di tengah maraknya bulan puasa kemarin, itu di mana semua usaha mengalami panen ya, kita pelaku bisnis ekspedisi biasanya yang sebelum ada pandemi ini 2 minggu sebelum hari raya kan biasanya ada standar untuk tidak beroperasi karena ada arusnya mudik dan arus balik, dan itu membuat skema arus mudik dan arus balik ditiadakan. Kami harus bekerja sampai malam Lebaran itu tetap harus buka toko, dan kita juga harus memberikan pelayanan sampai pelanggan menerima barang yang dipesan di malam Lebaran. Kita baru libur itu ada tanggal merah sama hari Ahad aja, hari Minggu. Dan itu membuat secara sistem, secara kesehatan itu membutuhkan doping yang luar biasa. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang pelanggan yang datang, saya minta untuk menjaga kesehatannya, minum vitaminnya, suplemen-suplemen itu terus kita doping untuk tetap berlangsungnya ekspedisi berjalan dengan lancar. Kalau saya bilang persentase, peningkatan persentase yang paling tinggi itu memang di bulan puasa, di mana semua pelaku bisnis, meskipun orang-orang katanya nggak terima tamu, tapi ternyata untuk pelaku bisnis pun jualannya tetap tinggi, tetap mereka berjualan, karena jualannya secara online tidak memudahkan, menyurutkan mereka untuk tetap tidak berjualan. Jadi kalau di skala persentase, ekspedisi ini mengalami lonjakan bisa sampai mencapai maksimal 300%. Saya bisa mengatakan 300% itu lonjakan penjualan transaksi kita. Jadi secara full time kita harus gimana ya, pelayanan secara online, pelayanan secara via WA, via SMS, via telepon itu harus stay on. Kalau enggak, itu biasanya dikomplain. Meskipun itu jam 11 malam, saya tetap masih melayani. Tapi kalau terkadang pas jam sahur, itu saya sudah mulai off. Saya kasih waktu kesempatan buat
para pelanggan untuk tidak melakukan chatting. Sebenarnya itu kan standar untuk jam bisnis, tapi untuk selama bulan Ramadan kemarin, sepertinya rata-rata semua pelaku bisnis ekspedisi melakukan hal yang sama. Mereka stay on 24 jam untuk membantu para pelanggan mengirimkan barang-barangnya kepada para pelanggan. Gitu. Kemudian secara quality control kita juga tetap, karena kita ujung tombak utama para pelaku bisnis, jadi quality control tetap kita laksanakan. Mulai dari pengemasan, itu apabila mereka dikemas plastik, kita semprotkan disinfektan di situ. Tapi apabila kardus atau barang yang sekiranya tidak bisa disemprot secara langsung, kita biasanya agak berjarak penyemprotannya. Itu standar dari semua usaha pelaku ekspedisi. Kemudian dari yang paling ujung tombak dari kita itu adalah kurir. Kurir lopernya itu ujung tombak kita. Itu support ke mereka itu luar biasa. Mereka sampai kadang kewalahan, Bu, nggak ada istirahatnya ini. Ini waktunya Lebaran. Sampai seperti itu. Jadi suatu skema yang membuat kita harus luar biasa. Gimana biasanya kita 2 minggu off sebelum hari Lebaran, itu mereka harus bekerja sampai yang malam takbiran itu. Tapi di sisi yang lain, kalau semua dampak pandemi ini kan semua berdampak positif dan negatifnya. Positifnya itu kalau di bisnis ekspedisi ini meningkatnya jumlah transaksi ini secara meningkat drastis. Kita mengalami keuntungan yang luar biasa. Kalau di sisi lainnya itu kita harus siap tenaga, siap pikiran, siap mental untuk menerima segala komplain, segala chat, segala pertanyaan, tracking, karena mereka membutuhkan pelayanan sistem cepat. Itu harus membutuhkan satu stamina yang luar biasa. Jadi yang dimana jam istirahat, itu kalau di istilah katanya orang ekspedisi itu nggak ada jam istirahat untuk ekspedisi. Itu katanya. Jadi sisi lain dari pandemi ini membuat kita memang meningkatkan seluruh elemen yang harus kita pacu untuk menjadi lebih baik selama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekitar itu mungkin Mas Eki. Oke, Mbak Isma. Terima kasih sekali penjelasannya yang luar biasa. Itu artinya proses melakukan bisnis ekspedisi itu berarti cukup luar biasa. Karena kita ketahui bersama ketika kita membaca di media-media mainstream itu bahwa hampir semua jenis usaha bisnis itu mengalami dampak yang luar biasa, drop gitu. Termasuk terutama bisnis pariwisata, perhotelan, event organizer, dan lain-lain lah, itu memiliki penurunan yang luar biasa. Namun di sisi lain, jenis-jenis usaha seperti e-commerce, ekspedisi, jasa pengiriman dan lain-lain dan sejenisnya itu bahkan bukan hanya bertahan, bahkan mengalami sebuah peningkatan yang luar biasa, Mbak ya. Iya, betul. Bahkan Mbak Isma sendiri bilang bahwa khususnya pada bulan Ramadan kemarin mengalami peningkatan transaksi bisa dikatakan sampai 300%. Ini luar biasa sekali. Mungkin karena peralihan, karena tidak adanya belanja langsung misalkan. Karena seperti restoran itu kan dibatasin juga ibaratnya. Sehingga mungkin melalui belanja online yang melalui ekspedisi jasa pengiriman, jadi beralih gitu, kira-kira begitu Mbak ya, sehingga meningkat sekali itu pendapatan atau proses transaksi di ekspedisi itu sendiri. Nah Mbak, saya ingin coba bertanya tentang sejauh ini biasanya
jenis-jenis barang apa sih yang mungkin khususnya Mbak yang ekspedisi Mbak Isma sendiri yang biasanya dikirim oleh dari customer ke customer yang lain itu biasanya jenis barang-barang apa yang ada dikirim masyarakat itu apa? Yang paling banyak itu apa sih Mbak sebenarnya? Ah ya, terima kasih. Kita bisa golongkan ada 3, saya bagi tiga, yaitu dari pribadi ke pribadi, dari pelaku usaha, dari keluarga ke saudara yang lain, itu dari pelaku bisnis ke para pelanggannya. Di awal-awal merebaknya COVID ini, itu APD yang paling banyak, stor APD. Apalagi yang pada waktu PSBB mulai diberlakukan, saya semua ekspedisi di Indonesia yang punya saudara di Jakarta itu hampir semuanya, saya bisa mengatakan 40% pengiriman sembako ke Jakarta itu mendominasi. Karena contohnya pengiriman beras, sembako, 9 bahan pokok itu luar biasa. Saya sampai agak terkaget-kaget. Gak biasanya orang kirim gula, beras, minyak itu ke anaknya, ke saudaranya. Tapi karena kondisi seperti ini, mungkin dari saudara orang tuanya ke anaknya itu ini satu gebrakan yang luar biasa. Para orang tua mengirimkan suatu hal yang bukan sekedar materi. Bahkan orang tuanya anaknya sendiri yang bekerja di Jakarta itu sampai pesan ke ibunya atau enggak pesan ke saudaranya yang dijualan di daerah, karena kan bahan pokok yang di Jakarta takutnya mereka juga terpapar seperti apa gitu, mereka ngirimnya dari daerah-daerah. Jadi saya bisa katakan di awal-awal itu APD mendominasi, kemudian APD turun, masker tapi tetap berlanjut, yang menduduki saya bilang 40% itu sembako. Jadi orang-orang yang jualan beras itu semuanya muncul, Mas. Beras, gula, minyak itu banyak pengiriman. Kemudian suplemen-suplemen, madu, dan yang lain-lain itu menduduki peringkat yang ketiga. Ini suplemen-suplemen ini mereka sangat berdampak positif untuk para pelaku bisnis UMKM. Sedangkan sisanya yang lain 50% itu seperti biasa para pelaku bisnis kepada para pelanggannya itu menduduki 50%. Sampai sempat yang terheran-heran itu memang bisnis sembako meningkat luar biasa untuk di tengah pandemi ini. Tujuannya rata-rata ke Jakarta, Bandung itu banyak sekali, Jakarta, Jawa Barat, Bekasi gitu. Oke Mbak, artinya ada sesuatu yang jarang terjadi selama ini Mbak ya di dunia Betul. ekspedisi. Pengiriman sembako itu luar biasa meningkat ya daripada Ya, karena pada sebelum-sebelumnya jarang ada yang mengirim sembako gitu Mbak ya untuk di ekspedisi ini gitu. betul. Tapi kan kita ketahui bersama Mbak Isma bahwa kemarin itu ada pembatasan moda transportasi, baik itu jalur udara seperti penerbangan Ya, ataupun moda transportasi jalur darat misalnya. Itu ada kayak pembatasan lah seperti itu. Nah, apakah itu mengganggu juga atau memberi dampak yang luar biasa juga nggak pada ekspedisi ini? Misalnya pengiriman terlambat ataupun yang pengiriman itu biasa 3 hari bisa nyampe 7 hari, itu bagaimana iya Mbak betul. terjadi di lapangan? Seperti apa? Iya. Eh, Kalau di awal-awal sebelum bulan Ramadan kemarin itu untuk waktu pengiriman standar, Mas. Tapi apabila ada waktu PSBB kemarin sempat terjadinya penambahan waktu. Bila biasanya bisa 3-4 hari nyampe, itu bisa dari seminggu. Karena ada pemberlakuan, ada satu daerah-daerah yang secara regional mereka menutup lingkungannya sendiri. Itu membuat para pelaku ekspedisi memutar balik atau enggak akhirnya mereka janjian di mana. Tapi saya rasa untuk moda transportasi di semua ekspedisi justru di saat pandemi ini meningkatkan semua
meningkatkan semua performanya. Jadi yang biasanya nggak rutin, itu jadi sekarang rutin. Jaga kebersihannya biasanya kalau yang namanya transportasi akomodasi kargo atau itu kan tingkat kebersihannya kadang kan pakai, besok pakai lagi, untuk dicuci itu kan jarang ya. Kalau di tengah pandemi ini meningkatkan kita untuk berpikir 2 kali apabila kita setelah barang dimuat, baju, perangkat, itu semuanya harus dibersihkan. Mobil juga harus Anda dibersihkan. Nah, dan itu akhirnya membuat kita secara ekonomis juga meningkatkan satu hal yang tidak biasanya kita keluarkan ya, contohnya disinfektan, hand sanitizer yang nggak pernah kita pakai sama sekali, masker itu suatu kebutuhan pokok yang harus jadi prioritas utama kita menyiapkan barang-barangnya. Nah, untuk waktunya memang apalagi di bulan Ramadan kemarin dengan bertambahnya transaksi otomatis jumlah transaksi, jumlah operasional kita itu akhirnya berdampak waktunya dari pelanggan dari pelaku bisnis ke pelanggan. Karena pelaku bisnis itu mereka semua pelaku bisnis minta semua barang itu cepat, aman, dan murah. Biasanya seperti itu. Kemudian karena ada peningkatan transaksi ini, jadi ini membuat semua pelaku ekspedisi yang mulai harusnya yang 2-day service, 1 service itu nggak bisa kita jamin. Apalagi yang kargo udara. Kargo udara agak untuk menjamin barang tepat waktu 1 hari itu memang untuk saat ini agak susah. Apalagi yang Ramadan kemarin, di mana semua kargo udara itu ada pembatasan penerbangan, mereka yang meminta waktu cepat, biasanya kita nggak alihkan untuk waktu cepat. Jadi waktu standar kita kasih harga reguler. Kalau yang kargo darat, maksudnya kargo darat itu sama. Jadi karena kita nggak menambah moda transportasi, otomatis jadi waktu yang dibutuhkan memang menambah. Yang biasanya tadi 3-4 hari bisa jadi 5-7 hari. Apalagi yang di luar pulau. Kalau di luar pulau biasanya orang menunggu pemberangkatan jadwal kapal itu bisa lebih, yang biasanya cuma 8 hari bisa sampai 2 minggu. Saya sempat agak kasihan kalau ada pemesanan sampai ke luar pulau, tapi para pelanggan biasanya sudah maklumi, mereka bilang yang penting barang berangkat. Gitu. Jadi kalau sudah dikasih opsi yang penting barang berangkat, yang penting sampai, barangnya aman, nggak busuk, kita siap untuk memberangkatkan. Seperti itu Mas Eki. Oke. Tadi kan Mbak Isma kan bilang bahwa peningkatan transaksinya luar biasa sekali ya, kelipatannya. Ya. Meningkat. Sehingga mungkin maintenance-nya itu seperti apa sih Mbak? Misalnya kayak warehouse-nya seperti apa itu melakukan maintenance-nya, kemudian kurirnya seperti apa, apakah kurirnya peningkatan jumlah kurir atau seperti apa juga, atau tetap dengan tapi waktu kerja lebih ditambah, dan juga mungkin bagaimana sih prosesnya juga melakukan misalkan kayak overload transaksi itu, bagaimana Mbak sebenarnya untuk maintenance itu sendiri? Oke, untuk terutama di bulan Ramadan kemarin, maintenance-nya semua pelaku ekspedisi itu mereka meningkatkan pelayanan, mulai dari kurirnya, kita juga harus meningkatkan para kurir ini sebagai tempat utama, selain dia harus sehat, mereka juga harus stamina-nya kuat. Jadi untuk standar protokoler kesehatannya itu tetap kita utamakan. Jadi di sisi yang lain barang menumpuk, tapi waktunya tetap. Jadi standar kerja kita bagi 2 shift. Jadi yang kalau untuk penambahan kurir kita kasih opsi. Jadi ada orang yang kalau bahasanya tuh on time gitu ya.
biasanya tuh kurir-kurir part-time itu sudah mulai banyak. Cuman kalau untuk tenaga kurir biasanya mereka kalau tidak hafal dengan model transaksi penjualan di ekspedisi, agak kesusahan untuk belajar di awal-awal. Jadi untuk penambahan kurir itu biasanya hanya kulinya yang angkat-angkat, tapi kalau untuk pendampingnya tetap yang lama, itu harus standar kita untuk pelayanan menyampaikan barang sampai di pelanggan. Kemudian kita kasih standar, misalkan baju gitu. Untuk baju mereka nggak boleh lengan pendek, mereka harus pakai lengan panjang. Minimal kalau nggak pakai sarung tangan, itu juga standar baju, standar masker, standar hand sanitizer. Tapi kalau di mobil-mobil, kita nggak pakai disinfektan. Biasanya di warehouse aja, di kantor, di warehouse, itu kita persiapkan disinfektannya. Kita siapkan barangnya, kalau sudah drop, di drop point biasanya kita langsung semua disinfektan mulai bekerja. Seperti itu. Oke. Berarti dalam proses menjalankan roda bisnis ini, untuk teman-teman karyawan Mbak Isma sendiri kan tadi Mbak Isma bilang sesuai protokol kesehatan lah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya masker dan Ya. lain-lain. Apakah pernah juga dilakukan proses kayak seperti rapid test atau PCR gitu Mbak? Atau pernah nggak kira-kira? Itu yang mungkin jadi kekurangan di kami ya. Kita nggak pernah mengalami melakukan rapid test, tes swab, dan uji yang satunya itu, kita nggak pernah melakukan hal seperti itu. Yang penting kita sehat, tak panas, itu udah standar kita. Dan alhamdulillah karena dopingan dari kantor pusat sampai di tingkat bawah, seluruh manajemen selama selama transaksi di Ramadan kemarin, di mana lonjakan transaksi itu, alhamdulillah semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Saya juga agak terkaget-kaget. Mungkin mereka juga yang biasanya di tengah siang hari terik itu mereka minum es, mereka nggak pernah sekarang. Jadi mungkin daya tahan tubuh itu juga mempengaruhi dari kinerjanya mereka. Jadi kita doping untuk suplemennya, mereka juga menjaga makanan yang mereka asup. Jadi dari karyawan yang ada malah nggak ada yang sakit, saya juga agak heran. Jadi tes swab itu mungkin nggak kita uji cobakan karena nggak ada keluhan panas dan yang lain-lainnya. Kita bisa bilang bersyukur sekali kita diberikan kesehatan yang luar biasa untuk membantu teman-teman dan pemerintah dalam meminimalkan penyebaran COVID di Indonesia. Oke. Luar biasa sekali Mbak ya. Ini Mbak Isma, ini ada pertanyaan dari clickers di rumah. Dia mengirim pesan kepada saya. Dia bertanya, menurut Mbak sendiri bagaimana? Karena kita ketahui bersama dalam beberapa pekan ke depan ini kita akan memasuki era new normal gitu, atau normal baru itu. Menurut Mbak Isma sendiri, katanya bagaimana prospek bisnis ekspedisi ini ke depan ini di era new normal ini? Bagaimana Mbak Isma? Oke, terima kasih. Untuk new normal, tatanan baru. Sepertinya untuk bisnis ekspedisi ini sudah mulai tertata sebelum ada new normal. Jadi kita sudah menyiapkan segala hal, termasuk pelayanan, termasuk performa, termasuk di dalamnya karyawan dan teman-temannya. Jadi untuk tatanan baru, insya Allah kita siap untuk menyongsongnya. Jadi apabila para pelanggan sudah mulai siap untuk berdatangan berbondong-bondong, kami juga sudah mulai siap untuk menuju tatanan baru. Artinya bahwa bisnis ekspedisi atau kargo ini dalam menyambut new normal itu tidak mengalami sesuatu gejolak ya Mbak, karena secara karena tatanannya udah dibangun dari sebelum adanya new normal itu sendiri Mbak ya. Iya. Oke Mbak, saya kira itu diskusi kita pada sore hari ini. Ya, luar biasa terima sekali. kasih banyak atas kesempatannya Mas Eki dan Clickers TV. Oke.
Saya kira luar biasa sekali diskusi pada atas paparannya dan penjelasannya bagaimana eksistensi bisnis ekspedisi itu di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Secara umum mungkin dapat saya simpulkan bahwa eh, bisnis ini tidak mengalami sebuah gejolak atau dampak penurunan yang luar biasa seperti bisnis-bisnis lain, misalnya seperti perhotelan, pariwisata, ataupun moda transportasi dan sejenisnya. Namun bisnis ekspedisi ini dan kawan-kawannya, biasanya ekspedisi ini harus itu berbarengan dengan penjualan online atau e-commerce, karena itu berkaitan sekali. Sehingga bisnis ini secara peningkatan luar biasa. Tadi Mbak Isma telah menjelaskan bahwa peningkatan transaksinya luar biasa, bisa dikatakan melonjak sampai 300%. Sebelum saya tutup diskusi kita pada sore hari ini, dialog kita, saya meminta statement closing Mbak Isma terkait eksistensi bisnis ekspedisi ini di tengah wabah COVID-19 ini. Mungkin bisa juga menjelaskan kalau masuk ke era new normal. Silakan, Mbak. Siap, terima kasih. Untuk para sahabat-sahabat Clickers yang hendak dan sudah bergelut di dunia ekspedisi, saya ucapkan selamat berjuang. Kita mulai menuju tatanan baru ini, insya Allah kita sudah siap membantu pemerintah dan para pelaku bisnis untuk menjalankan roda ekonomi mereka, dan juga untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 yang masih kita tahu ini masih belum menurun wabahnya. Jadi kami para pelaku bisnis insya Allah terus didukung para regulator pemerintah pusat dan daerah untuk terus membantu roda ekonomi, roda perjalanan dari pusat sampai ke daerah, mulai dari tingkat pelosok, dari ujung Indonesia Timur sampai ujung Indonesia Barat. Kita siap membantu menyampaikan seluruh barang pesanan Anda sampai kepada para pelanggan. Semoga semua teman-teman, sahabat-sahabat Clicker TV dan seluruh masyarakat Indonesia selalu dalam keadaan sehat, tidak adanya yang terkena dampak positif dari COVID-19. Semoga kita dilindungi Allah dalam tengah pandemi ini. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan dalam hidup. Terima kasih banyak atas kesempatannya, sahabat Clicker TV dan Mas Eki. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya dan seluruh pelaku bisnis ekspedisi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ada di berhujung waktu, Mbak Isma. Pertama, terima kasih atas waktunya. Kedua, terima kasih atas informasi dan ilmunya. Telah sharing bersama kami para tim Klik TV pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Eki. Saya karena dalam suasana sawalan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Para Clickers di rumah, kita telah di ujung waktu. Terima kasih telah menyaksikan diskusi kami pada sore hari ini, dialog virtual kita dengan Mbak Isma Al-Pasari. Beliau merupakan praktisi bisnis dan juga sekaligus pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Partayat NU Kabupaten Ponorogo. Oke, terima kasih pada para Clickers telah menyaksikan diskusi kami pada sore hari ini dengan tema eksistensi bisnis ekspedisi di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan, baik Mbak Isma maupun dari pihak Klik TV, memberikan informasi, memberikan manfaat kepada Clickers di rumah. Terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.